Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Riha Maulida dengan NIM 2011901143, Muhammad Wahyu Anugrah dengan NIM 2011901122, dan Dila Sukmi Gustia dengan NIM 2011901148. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting yang terdapat di dalam makalah kami yang berjudul Dasar, Prinsip, serta Kecenderungan Universal dalam Sistem Pendidikan. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Perbandingan Pendidikan di Negara Islam oleh dosen pengampu Ibu Dr. Tuti Indriani, MPDI. Berikut beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Sistem pendidikan adalah suatu sistem yang memiliki kegiatan kompleks yang meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain, yang bertujuan agar pendidikan terlaksana secara teratur. Sistem pendidikan adalah pedoman untuk jalannya proses pendidikan, yaitu meliputi proses hasil belajar, teori, maupun model pendidikan yang telah dimiliki dan disusun untuk mencapai tujuan. Sistem pendidikan dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu, dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara, mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan, dan terpadu dalam arti saling berkaitan. Pendidikan Islam berkembang atau mengalami perubahan dari masa ke masa menyesuaikan dengan kebutuhan konteks zaman. Jadi, pendidikan Islam sudah mengalami beberapa perubahan bentuk akibat dari manifestasi pemikiran manusia dan globalisasi. Pendidikan Islam antara negara yang satu dengan negara yang lainnya pastilah memiliki perbedaan dalam sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan kemasyarakatan yang diinginkan. Dapat dipahami bahwa prinsip universal dalam pendidikan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan masalah akidah, ibadah, dan akhlak, yang berimplikasi pada diterimanya atau diakuinya syariat Islam sebagai suatu doktrin keagamaan. Prinsip universal dalam pendidikan Islam setidak-tidaknya dapat kita pisahkan dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang meliputi masalah ketuhanan, sosial kemasyarakatan, dan kesadaran dan lingkungan. Dalam rangka menyongsong masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, kita dituntut untuk mampu mengidentifikasi berbagai kecenderungan utama perubahan sehingga kita jadi lebih sadar akan perubahan yang akan terjadi di sekeliling kita. Kecenderungan utama perubahan tersebut dapat digolongkan ke dalam 5 pokok masalah dalam pengertian luas. Yang pertama, perubahan yang sistematis. Pola perubahan yang sistematis ini terjadi sebagai akibat proses modernisasi secara struktural yang berkembang dalam kelembagaan. Yang kedua, perubahan fungsional. Pola ini mengacu pada perubahan dalam proses sosial, fungsi-fungsi lembaga, dan peranan status individu. Yang ketiga, perubahan sikap. Modernisasi tidak hanya meliputi diferensiasi sistem sosial, tetapi juga transformasi nilai dan perubahan sikap dan perilaku. Yang keempat, bentuk-bentuk perubahan yang timbul. Munculnya pengaturan lembaga baru,
pola-pola tingkah laku, konsep dan keyakinan dalam hubungan sosial masyarakat yang sedang berkembang. Dalam hal ini sebagai berikut: perubahan dalam evolusi manajemen nasional yang terpusat. Yang kelima, perubahan universal. Modernisasi mencakup proses yang mendasari perubahan sosio-budaya tertentu yang benar secara universal. Demikianlah poin-poin penting yang di dalam makalah kami yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.